Alright, tiap kali gue pengen ngebahas soal topik ini, gue selalu throwback dulu ke video-video ngopi gue yang sebelumnya. Kapan terakhir kali gue ngebahas soal Koperasi Desa Merah Putih? Karena sepengetahuan gue ya, ini berita-berita lucunya selalu muncul tiap hari. Gue bener-bener nahan banget agar kagak ngebahas gitu loh. Tapi somehow selalu aja muncul gitu ya, dan terakumulasi menjadi pembahasan yang seru. Makanya sebelum kita bahas bareng-bareng, gue pengen cross check dulu nih, throwback dikit ya. Kapan terakhir kita ngomongin soal Kopdes? Film Spider-Man oke, Pagar Tinggi Mall oke, Lost Media Presiden Pidato oke, Tanjakan Abah Doni. Udah seminggu lebih kita tidak bahas Kopdes, let's go! Yes! Kali ini kita bakal bahas lagi soal Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kemarin ya kita sempat ngebahas juga terkait fenomena Kopdes yang katanya dibangun sampai ngancurin sekolah di ND gitu ya. Terus habis itu ada juga yang dibangun di sebelah bangunan sekolah yang pada itu udah lahan perpustakaan. Udah ada klarifikasinya juga. Ya, terus sekaligus gue ngasih lihat ada juga Kopdes yang berada di lereng Gunung Prau. Dan kita memprediksi mungkin itu bakal menjadi jalur pendakian selanjutnya untuk ke puncak Gunung Prau ya. Dan mungkin ngurusi maksinya bakal dari Kopdes juga. We don't know. Gue kira itu adalah lokasi Kopdes yang paling absurd. Ada juga tuh yang ngelaporin di sebelah kuburan ya. Tapi ternyata pertanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus 2026 muncul kabar lain yang ngomongin soal lokasi Kopdes. Lu bayangin, di tanggal 3 Agustus 2026 banyak yang ngelaporin kalau mereka menemukan titik koordinat Kopdes yang ada di laut. Beritanya yang paling ramai di Instagram sama Freakin Media. Ini Homeless Media harusnya semakin tidak masuk akal. Kalimantan Selatan punya 135 Kopdes merah putih yang titik koordinatnya di atas laut. Jadi ini kagak langsung survei gitu di tengah laut. Cuman kita udah bisa ngelihat sebenarnya Kopdes itu berdiri di mana aja. Cara lihatnya dari mana Bang Ray? Nah, gue bakal kasih lu doxly kenapa ada info ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Video gue bahas ini di tanggal 5 Agustus 2026. Jadi tentu saja udah ada klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang ngurusin ini. Nah, klarifikasi pertama lo bisa lihat dari beritanya Kompas dengan judul Ramai 135 Kopdes Merah Putih di Kalsel disebut berada di atas laut. Benarkah? Nanti kita bakal baca bareng-bareng ya beritanya. Tapi ini klarifikasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Diskop dan UKM. Gak cuman klarifikasi dari mereka aja, kita juga bisa mendengar klarifikasi langsung dari Menteri Zulhas, di mana beliau itu bantah ada Kopdes di tengah laut. Gimana mennya? Iya juga, pakai tongkang, gokil. Ya, nah, pertanyaan besarnya adalah dari mana publik tahu ada titik koordinat Kopdes di tengah laut? Nah, sebenarnya buat gue pribadi itu gue nggak bisa ngeliat postingan awal kenapa ini ramainya itu dari mana. Cuma yang jelas buat lu semua yang emang pengen tahu informasi awal gimana caranya lu bisa melihat titik koordinat masing-masing Kopdes, itu gampang banget. Lu tinggal pergi aja ke simkopdes.go.id. Ini merupakan website resmi Koperasi Desa Merah Putih setahu gue ya, yang ada gambar Pak Prabowo. Terus kemudian lu tinggal pilih statistik. Dari sini, nah bakal muncul ya error. Yes, bakal muncul peta interaktif yang bisa memperlihatkan di mana Kopdes itu dibangun. Ya, ada banyak banget ya. Ada 1843 di Kalimantan Tengah, 2013 di Kalimantan Selatan. Nah, yang dipermasalahkan itu di daerah Kalimantan Selatan. Jadi caranya lu tinggal klik aja Kalimantan Selatan. Ya, terus habis itu tinggal pilih ini salah satu misalkan Kota Banjarmasin. Nah, Kota Banjarmasin masih aman. Nah, cuman kita coba buat lihat yang ada di pinggir-pinggir ini ya. Pinggir-pinggir pulau coba. Nah, ini coba. Di mana nih? Kabupaten Tanah Laut. Buset, ada banyak banget ya. Nah, dari sini kita bisa milih salah satu. Coba di Kurau. Nah, ini ada banyak kan. Nah, kocaknya nemu gua ada satu. Ya, ada beberapa Kopdes yang somehow secara titik koordinat ada di tengah laut. Dan ini nama Kopdesnya Sungai Bakau lah ya, gokil. Benar-benar sama seperti tempat pendiriannya ya. Mungkin ini juga Bakau nih, I don't know.
Nah, bagaimana ini ditanggapi sama pihak pengurus Kopdesnya? Kita bakal baca bareng-bareng ya dari kompas.com. Jadi unggahan foto disertai narasi 135 koperasi desa Kopdes Merah Putih di Kalimantan Selatan yang titik koordinatnya berada di atas laut ramai menjadi perhatian publik. Gue baru nemu satu, tapi katanya ada yang dapat sampai 135. Coba cerita. Hunting Kopdes. Keren. Ya, hitung-hitung buat jadi ini juga kan. QC. Oh, ada nih. Oh. Ada di tengah laut coy, Tanjung Dewa, gokil. Coba ada lagi gak? Ini nih, Kintab. Ini masih aman ya. Coba kita lihat Jorong. Ya, ini juga masih aman. Tapi kalau misalnya lu zoom ya, dan lu coba lihat yang bahkan di daratan, ini agak unik juga. Bahkan ada Kopdes yang secara lokasi ada di lahan perkebunan sawit ini harusnya nih. Ya, klarifikasi dulu. Lanjut. Oke. Jadi pasalnya keberadaan Kopdes dengan titik koordinat di atas laut tersebut diduga menjadi semakin tidak masuk akal. Di tengah keberadaan Kopdes yang disebutkan, ada yang di atas gunung, saling berhadapan. Bro trying to be Nomart dan Alfamart. Hingga di tengah pemakaman dan seterusnya. Ini yang di tengah pemakaman gue lihat dari videonya Om Stefan Yong. Gila. Lantas benarkah hal itu? Penjelasan di Skop dan UKM Kalsel. Kita udah lihat ya titik koordinatnya, tapi kita butuh penjelasan juga. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Skop dan UKM Kalsel, Rahmadun mengakui adanya titik koordinat dalam koperasi desa Kopdes tersebut. Yes, mengakui berarti beneran gitu ada titik koordinatnya. Lanjut, Rahmadin mengatakan kekeliruan titik koordinat tersebut dikarenakan terjadi kesalahan pergeseran titik pada saat overlay. Jadi ini alasan yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan dari Kepala Diskop ya. Ada kekeliruan titik koordinat yang dikarenakan terjadi kesalahan pergeseran titik pada saat overlay. Gue gak tahu secara teknikalnya kayak gimana. Mungkin lu semua yang ahli GIS bisa menjelaskan ini. Apakah valid atau kagak. Sebenarnya waktu gue kuliah gue pun sempat belajar meteorologi satelit. Di situ gue belajar caranya buat digitasi ya. Pakai GIS. Tapi karena di semester terakhir gue gak pengen fokus skripsi gue di sana, jadi gue nggak yang terlalu merhatiin. Mungkin ada di antara semua yang belajar GIS bisa tolong kasih tau gue apakah valid atau kagak ya. Overlay merupakan teknik menumpuk gambar data spasial atau elemen grafis pada peta digital yang terikat secara akurat pada titik koordinat lintang dan bujur. Kekeliruan titik koordinat 135 Kopdes. Kekeliruan titik koordinat 135 Kopdes tersebut imbuhnya telah disesuaikan setelah Diskop UKM Kalsel melaporkan ke asisten Deputi Digitalisasi Kementerian Koperasi. Enggak, tapi pertanggal 5 masih ada nih Pak. Belum semua berarti ya, belum semua. Kami sudah melaporkan ke Asdef Digitalisasi Koperasi dan disesuaikan kembali. Jadi ada pergeseran titik pada saat overlay, ujar Rahmadin saat dikonfirmasi Senin tanggal 3 Agustus 2026. Ini yang uniknya pergeseran hanya di beberapa lokasi ya, tapi yang lain masih aman gitu loh. Bukannya kalau misalkan pergeseran titik itu bisa semuanya kena juga. Kesalahan titik koordinat tersebut, kata Rahmadin, sama sekali tidak mengganggu progres pembangunan Kopdes Merah Putih di Kalsel. Tentu saja tidak. Kita semua tahu itu tidak akan mengganggu meskipun ada titik yang nggak jelas gitu loh di websitenya men. Santai Pak, paham kok kita juga. Sesuai target 512 Kopdes Merah Putih akan didirikan di Kalsel, 208 diantaranya pembangunannya telah rampung 100%. Hampir setengah ya. Yang terbangun 100% sebanyak 208 koperasi dan yang masih berprogres sebanyak 304. Jadi total 512 dibangun. Meskipun terdapat 208 Kopdes yang telah rampung pembangunannya, namun belum sepenuhnya beroperasi. Untuk daerah dengan Kopdes terbanyak terletak di Kabupaten Tapin dan yang paling sedikit di Kabupaten Banjar. Secara formal belum beroperasi. Yang paling banyak di Tapin 36, Tabalong 35, bla bla bla, sisanya di kabupaten lain. Begitulah kira-kira. Klarifikasi langsung dari Kepala Diskop dan UKM Kalimantan Selatan. Sekarang kita bakal lihat bagaimana klarifikasi dari Menteri Zulhas ya, yang beliau pun bahkan ngebantah sampai nanya balik gimana nyemennya. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pangan tegas membantah kabar ada koperasi desa Merah Putih. Zulhas Saban akrab menilai hal itu mustahil dan menduga kabar tersebut sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan program kerakyatan pemerintah. Bukan begitu Pak, dengan izin dan juga hormat gitu ya.
Meskipun bukan gue yang nyebarin gitu dari awal, tapi gue rasa kekhawatiran masyarakat agak valid juga. Soalnya kan koperasi desa itu berasal dari pajak juga. Yang pertama, pengen seenggaknya kalau misalkan ini berhasil, ya berarti efisien dong penggunaan pajak kita, jadi senang juga masyarakat gitu ya. Masalahnya setelah beberapa berita-berita terkait Kopdes gitu, orang-orang jadi makin khawatir ini sebenarnya Kopdes itu benar-benar pengen dibangun untuk ekonomi kerakyatan kah, atau justru cuman ya ngasal-ngasal doang gitu. Makanya ketika ada kabar titik koordinatnya itu berada di tengah laut, orang-orang jelas langsung pada panik gitu loh. Cuma pengen minta penjelasan aja, soalnya kan itu udah ada yang digelontorkan secara dana, ya nggak sih? Itu memang di mana nggak bangun di tengah laut, gimana nyemennya itu? Ya apa, warung sudah tutup. Ini memang saya kira mungkin ada yang terganggu ya, menyerang gitu, kita nggak tahu. Oke. Ia juga menegaskan Kopdes bukanlah sebuah supermarket swasta, melainkan infrastruktur vital pemerintah yang berfungsi ganda sebagai off-taker, pembeli siaga untuk melindungi kesejahteraan petani dan nelayan. Tuh, dikasih tahu ya, fungsinya untuk off-taker dan melindungi kesejahteraan petani dan nelayan. Jadi kalau misalkan ada Kopdes yang didatengin presiden terus kayak supermarket, itu salah tuh harusnya tuh. Ya nggak sih, sebenarnya tuh bukan supermarket swasta, infrastruktur vital pemerintah yang berfungsi sebagai off-taker dan melindungi kesejahteraan petani dan nelayan. Jadi emang harus dari produk lokal. Melalui skema ini, pemerintah memastikan stabilitas harga komoditas di tingkat bawah. Sebagai contoh, ketika harga gabah petani anjlok, maka koperasi akan hadir membeli dengan harga yang lebih layak, yakni Rp6.500. Amin. Begitu pula dengan sektor kelautan dan perikanan. Ya, jadi klarifikasinya cuma di awal doang gitu, di akhir ngejelasin soal Kopdes ya. Jadi begitulah kira-kira klarifikasi dari pemerintah terkait ada Kopdes di tengah laut. Sorry, ini gokil. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena masih ngomongin soal Kopdes, kita bergeser ke pemantauan langsung. Jadi ada Bro Fauzan Namch ya, beliau rame banget salah satu reelsnya gara-gara berhasil menemukan Kopdes di Gunung Ciremai yang katanya jauh dari rumah penduduk. Gimana videonya? Seperti ini. Oh, by the way, ini di komen sama banyak banget orang-orang. Om Khairul Leon yang biasanya nge-review hotel, Bang Jawin, Om Ferry, Pak Arif. Ya, sebelum kita baca komentarnya, kita lihat dulu video kayak gimana. Mau lihat seberapa jauhnya Kopdes di kaki Gunung Ciremai ini dari rumah penduduk? Sampai dibuatin lagu. Bro. Damn. Ini drone merek apa ya? White lensnya agak sedikit mengganggu gitu by the way, tapi emang beneran jauh kemana-mana jir. Oh, ada kebun buat nyimpen gabah kali ya, I don't know. Tiba-tiba nyorot drone nemu kebun tertentu. Coy, di rumah gue juga ada Kopdes tapi baru dibangun ya. Lagi dibangun, sorry. Komentarnya gimana? Om Khairul Leon, alhamdulillah bersyukur banget ada Kopdes. Kalau nggak ada Kopdes mungkin kita nggak akan tahu kalau ternyata pemerintah tuh bisa menjangkau apapun dengan sangat cepat. Bahkan di pelosok sekalipun pemerintah tuh mampu ada uangnya. Komentar yang bagus ya. Bang Zawin ketawa, Om Ferry prok. Coba buat WS trail run. Gak cuman itu bre. Ya ada juga nih lokasi Kopdes yang katanya diberitakan berada di kubangan lumpur hingga deket TPA. Oh my god. Ini berita dari jatimtimes.com ya. How? Ya lebih lengkapnya lo bisa lihat berita dari Profesor Samin ya. Jadi ini yang di TPA. Tempat pembuangan akhir. Ya, set room tour sampah-sampah masyarakat Indonesia nih ya. Tiba-tiba nyorot ke kiri langsung. Deng deret deret det 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 det.
Coba. Kita nggak boleh asal menilai hanya dari satu POV saja ya. Kita perlu langsung footage drone-nya ini berada di mana. Biar lebih objektif. Capek Pak nyebuk Pak, ya Allah. At least di jalan besar. Ya, ada klarifikasinya by the way dari kompas.com. Judulnya Pemdes Cimaung bantah Kopdes merah putih berdiri di atas lumpur belerang, lokasi diputuskan via musrenbang. Jadi ini klarifikasi yang lumpur ya, bukan yang TPA. Yang TPA cuma berita dari Jatim Times, tapi kita bakal baca dulu nih yang dari lumpur. Soalnya perlu kita melihat dari sisi yang lain, oke? POV dari pemerintah. Lokasi koperasi Desa Merah Putih di Desa Cimaung, Kecamatan Cikusal, Kabupaten Serang dibangun di dekat Kubangan Belerang. Namun pemerintah desa menyebut lokasi tersebut dipilih bukan keputusan sepihak kepala desa, Kodim, Koramil maupun Babinsa. Lokasi tersebut telah dibahas dalam proses perencanaan dan musrenbang desa yang melibatkan unsur pemerintahan desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Lokasi ini bukan ditentukan secara tiba-tiba, sudah ada proses pembahasan dan persetujuan melalui musrenbang desa. Karena itu keputusan tersebut merupakan hasil proses bersama di tingkat desa. Ini kata Kepala Desa Cimaung Surnadi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas. Surnadi menjelaskan lokasi pembangunan KDMP merupakan tanah bengkok atau aset desa yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan secara optimal. Dan beliau pun ngebantah ya, soal fondasi bangunan berdiri di atas kubangan maupun lumpur. Sunardi membantah hal tersebut. Perlu kami luruskan, bangunan KDMP tidak berdiri tepat di atas kubangan atau lumpur belerang katanya. Sunardi menambahkan pada musim hujan, sebagian lahan kosong di belakang bangunan memang dapat tergenang air. Dalam kondisi tertentu, genangan tersebut terkadang disertai gelembung dan sedikit aroma yang menyerupai belerang. Itu apa istilahnya kalau bukan lumpur ya? Oh, di belakang bangunannya tapi. Yes. Namun fenomena itu bersifat musiman dan tidak terjadi sepanjang tahun. Pada musim kemarau seperti biasa, lahan kosong di belakang bangunan tidak terdapat genangan gelembung air maupun kubangan berlumpur. Alhamdulillah. Kalau musim hujan memang ada bagian yang tergenang air dan terkadang agak berbau seperti belerang. Tetapi pada musim kemarau seperti sekarang tidak ada kubangan air maupun gelembung ya. Jadi begitulah kira-kira ya klarifikasi dari desa yang terkait. Ini gue bilang, ini Kopdes nih tiap hari mungkin bisa dibahas kalau misal mau gitu loh. Tapi gimana ya? Itulah kita kumpul-kumpulin berita dulu aja gitu. Terus habis itu baru kita bahas bareng-bareng. Soalnya sambil nunggu juga ada yang klarifikasi atau kagak ya gak sih? Nah untuk menutup pembahasan kali ini, gue bakal memperlihatkan ke kalian semua postingan dari teman-teman bulu burung fanspage favorit gue di Facebook. Yang dia pun baru saja melaporkan ada Kopdes yang nimpa Indomaret. Benar-benar nimpa mas anjir. Oke, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.